Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi, selamat datang di channel Yuk Berbagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal latihan beserta pembahasannya untuk materi sistem pernapasan. Nah, video ini sebetulnya ditujukan untuk kelas 11 Semansi ya, khususnya kelas 11 F, kelas 11G dan juga kelas 11H. Namun, apabila adik-adik sedang mempelajari juga materi sistem pernapasan, tidak ada salahnya untuk menyimak video ini sampai selesai. Nah, soal-soal ini dibuat sebagai persiapan untuk menghadapi PSAT atau ujian akhir tahun begitu ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Baiklah, kita masuk ke indikator yang pertama. Jadi indikator soalnya adalah disajikan ciri-ciri organ pernapasan, peserta didik mampu menentukan organ penyusun sistem pernapasan manusia yang dimaksud. Nah, kemudian adik-adik silakan baca baik-baik petunjuknya. Jadi soal ini petunjuknya adalah pelajari saja ciri-ciri alat pernapasan khususnya dari 3 organ pernapasan berikut, yaitu laring, trakea, dan juga bronkus. Nah, ini penjelasannya. Ciri-ciri laring. Nah, laring ini terdiri dari lempengan-lempengan tulang rawan. Kemudian laring juga memiliki bentuk seperti saluran tabung. Kemudian dinding bagian dalam digerakkan oleh otot yang dapat membuka dan menutup. Kemudian laring memiliki ukuran sekitar 4-5 cm. Nah, kalau kita lihat di gambar, nah, laring jelas begitu ya, terlihat di sana di atasnya itu ada epiglotis, kemudian ke bawahnya laring dengan beberapa bagiannya, kemudian dilanjutkan ke bawah trakea yang panjang begitu ya. Kemudian untuk esofagus itu saluran yang menghubungkan ke sistem saluran pencernaan. Kemudian untuk lebih jelasnya, nah ini lebih lengkapnya struktur daripada laring itu sendiri. Gitu ya. Nah, adik-adik bisa dilihat bagian-bagian daripada laring. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri daripada trakea. Nah, trakea atau biasa disebut batang tenggorokan tersusun dari cincin tulang rawan yang terletak di depan tulang kerongkongan yang berbentuk pipa. Nah, kemudian trakea bagian dalam licin dilapisi oleh selaput lendir dan memiliki lapisan yang terdiri dari sel-sel bersilia atau berambut halus. Kemudian lapisan bersilia ini memiliki peran untuk menahan debu atau kotoran dalam udara agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Nah, untuk struktur atau ciri-ciri dari trakea, adik-adik bisa dilihat di gambar. Nah, di atas itu ada laring, kemudian kelanjutan daripada laring itu adalah trakea begitu ya. Kemudian nanti trakea ini akan bercabang menjadi 2 yang akan dibahas kemudian. Nah, ini sebagai tambahannya, trakea juga saluran lanjutan dari laring ya, yang barusan sudah disampaikan. Kemudian ternyata panjang daripada trakea ini sekitar 9-11 cm dan juga tersusun dari 16-20 cincin tulang rawan yang berbentuk huruf C. Nah, jadi sebetulnya pipa ini merupakan gabungan ya, tumpukan cincin-cincin tulang rawan yang berbentuk huruf C. Jadi tulangnya tulang rawan. Kemudian di dalam saluran ini terdapat lendir ya yang sudah disampaikan tadi. Nah, begitu jelas begitu ya untuk trakea yang merupakan saluran kelanjutan daripada laring. Nah, sedangkan bronkus, kalau bronkus itu merupakan cabang kanan dan kiri dari trakea. Jadi sederhananya trakea ini bercabang menjadi 2 antara kiri dan kanan. Adapun untuk strukturnya ini mirip dengan trakea yang tadi. Jadi masih memiliki lendir begitu ya. Kemudian tersusun juga daripada cincin tulang rawan. Nah, kemudian ciri berikutnya, bronkus kanan lebih pendek dan lebih besar daripada bronkus sebelah kiri. Kemudian bronkus akan bercabang lagi menjadi saluran yang lebih sempit
kemudian pendek yang dinamakan bronkiolus. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat gambar di video ini. Di sana jelas struktur daripada laring, trakea, bronkus jelas begitu ya, bagaimana hubungan di antara organ-organ pernapasan ini. Mulai dari atas ada laring, kemudian trakea. Nah, trakea ini kemudian bercabang. Begitu ya, kemudian bercabang. Cabang kanan dan kirinya itu dinamakan bronkus. Kemudian bronkus ini ternyata memiliki cabang-cabang lagi yang lebih kecil, yang lebih sempit, namanya adalah bronkiolus. Nah, ada di sini begitu ya. Nah, ini bronkiolus begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi cabang daripada trakea bronkus, kemudian bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Nah, baiklah, kita masuk ke latihan soal. Mohon untuk disimak baik-baik karena soal ini dibuat semirip mungkin begitu ya dengan nanti yang ada di soal PSAT. Perhatikan ciri-ciri bagian dari organ pernapasan berikut. Saluran pernapasan di bagian atas, kemudian memiliki bentuk seperti saluran tabung, kemudian dikelilingi oleh tulang rawan, organnya berongga dengan diameter sekitar 4 cm, kemudian memiliki panjang sekitar 4-5 cm. Nah, pertanyaannya, berdasarkan ciri-ciri berikut, organ penyusun sistem pernapasan manusia yang dimaksud adalah apakah hidung, kemudian B trakea, kemudian C laring, kemudian D bronkus, atau alveolus. Nah, seperti yang kita simak barusan, begitu ya, penjelasan daripada indikator soal itu sudah jelas begitu ya. Nah, ini bahwa ciri-ciri yang disebutkan pada soal itu adalah merujuk kepada ciri-ciri daripada laring begitu ya. Oke. Nah, ini cukup jelas begitu ya, karena ini pembahasannya sudah dibahas tadi di indikator soal. Baik, jadi jawabannya adalah laring, yaitu C. Kemudian soal yang kedua, ada soal berbentuk PG kompleks. Di sini disediakannya hanya 4 opsi saja. Nah, ini yang ditanyakannya adalah di bawah ini yang merupakan fungsi daripada bronkus, gitu ya. Apakah yang pertama membawa udara yang kaya oksigen untuk melakukan pertukaran dengan karbon dioksida? Kemudian yang kedua, apakah menyalurkan udara yang mengandung karbon dioksida keluar dari paru-paru? Kemudian yang berikutnya, apakah sebagai tempat pertukaran gas antara oksigen yang dihirup dan darah? Kemudian membawa makanan masuk ke dalam kerongkongan menuju ke lambung. Nah, kalau kita lihat daripada penjelasan yang tadi di awal mengenai bronkus begitu ya, untuk opsi yang terakhir, ini jelas salah begitu ya. Nah, ini jelas salah. Nah, yang ini salah. Kenapa? Karena bronkus itu bukan membawa makanan begitu ya. Itu jelas salah. Kemudian untuk opsi yang ketiga juga kurang tepat, yaitu sebagai tempat pertukaran antara gas oksigen. Berarti gas oksigen dan karbon dioksida berarti ya. Nah, ini juga salah karena yang paling tepat kalau untuk pertukaran gas antar oksigen dan karbon dioksida itu lebih tepatnya di bagian yang dinamakan dengan alveolus. Jadi alveolus ini sebagai tempat pertukaran yang merupakan percabangan dari bronkiolus. Nah, kemudian opsi yang ke-1 dan kedua. Kita lihat opsi yang pertama dulu. Membawa udara yang kaya oksigen untuk melakukan pertukaran dengan karbon dioksida. Jadi intinya membawa oksigen. Jadi menyalurkan udara, berarti dari trakea ke paru-paru begitu ya. Kemudian nanti disalurkan atau diteruskan ke alveolus. Ya, berarti betul begitu ya. Berarti betul. Nah, kalau kita lihat lagi yang ntar ya, di mana di belakang. Nah, yang ini gambar yang ini. Nah, ini gambar yang bronkus begitu ya. Jadi bronkus
menyalurkan udara dari trakea menuju ke paru-paru. Jadi betul begitu ya. Nah, ini bagian yang ini. Kemudian kita ke soal lagi, opsi yang kedua begitu, berarti yang ini benar. Ini yang benar. Kemudian yang kedua, menyalurkan udara yang mengandung karbon dioksida keluar dari paru-paru. Oke, jelas begitu ya. Jadi selain menyalurkan udara ke paru-paru, juga menyalurkan dari paru-paru juga ke lingkungan keluar. Nah, jadi opsi yang pertama dan kedua itu adalah benar. Baiklah, itu saja adik-adik, semoga bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan ke video berikutnya supaya videonya tidak terlalu panjang. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.